Kan yang pertama, kita melihat bahwa penetapan kasus Nofrian Bonaparte ini ada kejanggalan. Oke, kan dia sudah ditetapkan tersangka. Di mana letak kejanggalannya itu bisa kita lihat dari surat pemberitahuan tentang penetapan tersangka tersebut. Ini banyak sekali kejanggalan dan ketidaklaziman. Bahkan Pak Nofrian Bonaparte itu belum pernah diperiksa. Pada saat putusan Mahkamah Konstitusi wajib orang itu diperiksa sebelum ditetapkan tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya ini seharusnya kita menagih janji Jenderal Polisi Sulistyo Sigit pada waktu dia melakukan fit and proper di Komisi 3. Dia menyatakan paparan dan visinya, ada persisi polisi yang persisi, salah satunya yaitu adalah menerapkan restoratif justice, dan itu dia tindak lanjuti dengan apa disebut dengan surat edaran. Jadi ada surat edaran SI nomor 8/7 Romawi /2018, tak begitu lama dia telah ditetapkan. Begitu juga ada surat dari Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 15 tahun 20. Kenapa saya menyatakan kok instrumen yang telah dibuat dan janji Kapolri dan tidak dilaksanakan tentunya oleh Direktorat Tindak Pidana Umum di Mabes Polri. Apa ini sesungguhnya kasus Muhammad Kiki ini, kalau kita mau lihat sebenarnya, kita bersyukur ada Irjen Nofrian Bonaparte di dalam itu. Andai tidak ada Irjen Nofrian Bonaparte, mungkin nasibnya Kiki kita tidak bisa tahu. Karena ini menyangkut penodaan, penistaan agama yang membuat orang marah di mana-mana. Ada orang yang marah yang bisa terukur, ada orang yang marahnya tidak bisa terukur. Kalau bahasa lain ada yang sumbu pendek, sumbu panjang. Baik itu di dalam maupun di luar. Begitu juga kawan-kawan kita yang sedang merasa di dalam tahanan itu, banyak yang mau marah. Justru Pak Nofrian Bonaparte itu yang menyelamatkannya. Kalau enggak dia mungkin sudah kerubutin, karena kalau mau jujur juga jauh sebelumnya juga telah terjadi peristiwa-peristiwa juga di tahanan Bareskrim itu. Apa hal yang tabu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang baru masuk, dan ini berlaku universal. Satu, kalau dia melakukan pemerkosaan, itu habis ya biasanya kalau masuk pemerkosaan. Yang kedua adalah mereka yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak, juga habis seperti itu. Yang ketiga adalah penodaan agama. Ini kita pernah ingat kasusnya Ahok. Ahok itu sudah diputus dan inkrah ya kan oleh pengadilan, dan dia ingin melaksanakan masa hukumannya. Dia sempat dibawa ke Salemba, Cipinang, tapi dia tiba-tiba masuk. Kenapa? Itu membahayakan nyawanya Ahok pada waktu itu. Kenapa? Kemarahan juga muncul juga di sana. Nah, kita tidak tahu apakah betul pihak polisi tidak menyadari hal-hal seperti itu. Pihak terutama Bareskrim, apakah tidak menyadari ini ada hal-hal sensitif seperti itu. Kenapa dia tidak diisolasi? Kenapa dia tidak tahan di tempat yang pertama? Yang kedua adalah kenapa restoratif justice dilakukan ini? Si Kiki sendiri ini ada suratnya, sudah minta maaf kepada umat Islam. Ini ada suratnya, ada tetangga, ada surat pernyataannya. Pertama adalah surat pernyataan yang ditulis oleh Kiki sendiri kepada Nofrian Bonaparte yang menyatakan permohonan maaf, ya kan? Ini permohonan maaf, ada surat seperti itu. Terus ada pernyataan dia minta damai. Yang minta damai ini bukan kawan-kawan, yang ini adalah Kiki-nya sendiri, dibuat di atas materai juga. Nah, yang ketiga adalah surat yang ditujukan kepada Direktorat Pidana Umum, yaitu tanggal 3 September, ya. 3 September yang ditujukan itu, dia mencabut laporannya. Nah, ini semuanya sudah ada permohonan maaf dari Kiki, baik permohonan maaf dari umat Islam, sudah ada pernyataan perdamaian, dan dia sudah mencabut sendiri. Jadi ini sudah memenuhi semua apa yang dimaksud dengan surat edaran. Tapi kita bingung, kok ini bagian kepolisian terutama yang menetapkan tersangka ini, yaitu ya kalau di sini yang menetapkan tersangka itu atas nama adalah Andi Rian R. Cahyadi SAMMH. Kita bingung, apakah Andi Rian ini sudah memberitahukan kepada Kapolri? Jangan-jangan dia menjadi subordinasi. Ya, ini kan istilahnya Andi Rian ini bisa juga dikatakan pembangkangan, yang akan melakukan pembangkangan, bisa perlawanan terhadap surat edaran sendiri. Ini kan restoratif justice itu orang yang kalau bisa diselesaikan secara damai, baik-baik, apalagi ini kasusnya yang memang menyangkutnya masalah sensitif seperti itu. Kenapa kok kepolisian begitu ngotot betul, ya kan? Nah, saya tidak tahu nih apakah ini Kapolri mengetahui atau tidak. Kalau Kapolri mengetahui, berarti Kapolri juga
melakukan surat edarannya sendiri dan komitmen dia pada waktu di Komisi 3. Jadi dia mencabut komitmennya. Jadi kalau bahasa orang Islam itu apa yang dikata, apa yang dijanji tidak dilaksanakan. Ini banyak sekali memang pejabat-pejabat kita ini kalau berjanji hianat, kalau berkata bohong dan sebagainya. Saya tidak menuduh, ini umum berlaku seperti itu. Nah, kita ingin meminta kepada nanti mungkin tim pembela akidah Islam ini akan menyurat resmi kepada Kapolri untuk segera menghentikan kasus ini. Karena kasus ini sudah tidak layak lagi dilanjutkan. Sesuai juga dengan surat edaran, sudah ada perdamaian, sudah ada yang nama pencabutan, dan sudah ada yang namanya surat permohonan maaf dari pikinya sendiri, kok masih diteruskan. Nah, mungkin dalam waktu dekat tim ini akan mengirim surat resmi. Bila perlu kita mau melakukan dialog, ingin mempertanyakan apakah surat edaran ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi. Nah, mungkin tim ini juga kita minta audiensi langsung dengan Kapolri, mempertanyakan. Kalau memang Kapolri tidak lagi mau melakukan restorasi, umumkan. Saya mencabut statement saya, komitmen saya di Komisi 3 bahwa tidak ada lagi restorasi justice. Silakan saja seperti itu. Ini memang adalah deliknya memang bukan delik aduan, tapi ini menyangkut bukan delik aduan mutlak. Ini delik aduan relatif. Tapi kalau ada pihak-pihak yang sudah melakukan perdamaian, seharusnya masih banyak hal-hal yang lain seperti itu. Nah, yang kedua ini memang ada keanehan juga. Di surat penetapan tersangka ini banyak sekali tembusannya. Apa relevansinya tembusannya ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kabariskim dan lain sebagainya. Ini tidak ada relevansinya. Ini jangan-jangan adalah dalam rangka mungkin dapat informasi karena ada kasusnya Jenderal Pembina Partai, dia kasasi atas dugaan dia dilakukan suap. Padahal kasus suapnya ini sendiri hanya satu orang saksi yang menyatakan. Dalam pidana itu satu orang saksi bukan saksi, ya kan? Unus testis seperti itu. Oleh karena itu, kawan-kawan melalui media ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin mempertanyakan langsung kepada Kapolri, apakah surat edaran Kapolri ini masih berlaku? Apakah komitmen Kapolri pada waktu di Komisi 3 masih berlaku atau tidak? Kalau masih berlaku, ini harus diambil tindakan kepada yang namanya Direktur Pidana Umum ini. Kok dia bisa-bisanya melanggar surat edaran dari Kapolri dan komitmen Kapolri itu sendiri. Nah, itu ya. Atau memang dia diizinkan atau dia disetujui, saya tidak tahu itu. Makanya kita ingin menanyakan itu. Dan mungkin dalam waktu dekat juga ingin menanyakan kembali laporan-laporan kawan-kawan yang banyak terhadap yang selama ini yang tidak jalan, tidak diproses. Yaitu terutama kayak yang namanya Ade Armando. Sampai sejauh mana perkembangan kasus Ade Armando, kasus Abu Janda, kasus Denny Sregar dan lain sebagainya. Itu yang kami tim pembela akidah Islam ini akan terus, dan mungkin juga akan nanti di daerah-daerah akan terbentuk dan lain sebagainya. Nah, melalui media inilah kami melalui untuk menyampaikan ini. Gimana inti dari surat edaran Kapolri itu, Pak? Ya, intinya perkara-perkara itu dilakukan sama restorasi justice. Kalau memang sudah ada kedamaian kedua belah pihak, maka perkara itu tidak perlu lagi dilanjutkan. Apalagi pihak si pelapor sudah mencabut laporannya seperti itu. Banyak perkara-perkara. Contoh kasus orang di atas 70 tahun, 80 tahun itu harus segera dihentikan dan lain sebagainya. Kalau tidak, nanti semua kasus-kasus yang model seperti masuk, yang kayak ini terjadi overload. Akibat overload, ya kan, itu kan jadi kayak penjara di Tangerang tersebut, kebakaran, meninggal orang nanti. Dan kita lihat hampir seluruh rutan dan hampir LP itu mengalami overload. Jadi kita menagih janji Kapolri, ya kan, dan menagih janji Jaksa Agung, yaitu bagaimana menerapkan yang namanya keadilan restoratif atau restoratif justice, baik ini di kepolisian maupun di kejaksaan. Mungkin yang TPA ini juga akan silaturahmi juga, audiensi ke Kejaksaan Agung juga. Seorang Inspektur Jenderal Polisi yang kelihatan dari kasus KC ini dia sebenarnya simpati, ya. Dia tidak peduli, dia sangat dalam artian dia merasa agamanya diganggu, merasa agamanya dihina, merasa agamanya, dan dia patut dia membela agamanya di situ. Dan dia ingin mengklarifikasi kepada saudara KC ini. KC ini sudah berkali-kali dipanggil,
Ini kan orang sudah mau gebukin dia nih, penjara itu mau gebukin dia, dipanggil, bikin pengakuan. Tapi memang saudara kece ini yang selalu mengikuti keributan. Bahkan dia bilang Nabi Muhammad tuh yang disembah itu adalah jin. Dia bilang gitu. Kalau ini yang benar kata Napoleon. Iya, kasih tahu semua umat Islam itu. Dibohongin sama Nabi Muhammad. Coba. Jadi dalam posisi seperti itu, dia masih menghina Islam, masih menghina Nabi. Akhirnya dipanggillah kiai yang ada di dalam situ. Saya nggak tahu Ustaznya apa lupa nama. Ustaz Maman dibilang, nih Pak Maman, omongannya ini benar nggak? Benar nggak? Jelasin, pakai dalil, pakai apa sama Maman. Saudara kayak ini masih ngotot dan tetap menghina Islam. Ya, jawaban kita kenapa kami bela Napoleon ya? Karena Napoleon kami adalah pejuang Islam. Kenapa terkait dengan masalah agama yang kita bela? Ada tokoh-tokoh yang simpati terhadap Islam. Contohnya Rocky Gerung lah. Dan dia, kami memandang Rocky Gerung ini ada, walaupun dia tidak beragama Islam, tapi dia simpati. Dan dia peduli sama Islam, dan dia membela agama kami di Indonesia ini. Karena dia menganggap Islam ini sekarang sedang dianiaya di Republik ini. Sedang dihina-hina. Gitu loh. Dan dia ada, nah kami peduli terhadap beliau. Dan kami siap membela beliau. Itu kami, kenapa kami bilang seperti itu? Ya, ada non-muslim yang empati terhadap agama kami. Yang punya simpati terhadap agama kami. Kami akan membela orang-orang ini. Nah, contoh kasusnya kayak Rocky Gerung. Kami siap akan membela Rocky Gerung. Dan bahkan kami ada tim sudah masyarakat Bojongkoneng itu sebentar lagi kami akan kunjungi sana dan meminta kami sebagai tim pembelanya. Ada 6.000 kakak di sana yang akan tergusur oleh pengusaha tanah, oleh mafia tanah. Padahal Pemda sudah mengeluarkan hentikan pembangunan itu, ya terus tapi beliau melawan ini, pengusaha ini melawan Pemda. Coba, nah, kami akan datang ke sana, dan akan membela. Kami bilang, itulah non-muslim ketika kayak Rocky Gerung. Rocky Gerung ini bukan agama Islam, tapi dia peduli sama Islam, tapi dia membela Islam Indonesia. Dia menganggap Islam Indonesia ini sudah di warga negara kelas 3 dibikin orang-orang ini. Nah ini, Rocky Gerung membela kami wajib membela beliau. Dia teraniaya sekarang, rumahnya mau digusur, perempuan. Dan kami sangat yakin kalau ada hubungannya dengan statement beliau selama ini. Yang kedua, kita juga tim ini mungkin tidak akan membela yang namanya sahabat saya, penggiat HAM, Natalius Pigai. Natalius Pigai ini kan selalu menyatakan statement-statement itu membela Islam. Tidak ada katanya teroris itu. Bahkan dia membela Habib Rizik dan sebagainya. Nah sekarang kan dia mau dilaporkan gara-gara pernyataannya. Pernyataannya kalau menurut saya pernyataannya Natalius Pigai itu tidak termasuk yang disebutkan SARA. Karena dia menyebutkan namanya provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, kan ada orang yang tersinggung, ya kan, seperti itu karena menyebut nama Presiden Jokowi dan Ganjar. Ya, sudah dilaporkan. Nah, kami pun nanti saya akan komunikasi dengan sahabat saya, Natalius Pigai. Kalau dia bersedia, nanti tim pembela akidah Islam ini juga akan membela. Jadi semua orang yang merasa terzolimi atau merasa tidak mendapatkan keadilan dalam sistem hukum yang ada, ya tim PAI ini akan turut tampil karena akidah Islam ini juga luas, membela keadilan itu bagian dari akidah Islam.